Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rais Beta Farm. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian inbreeding dan manfaat serta efek samping dari inbreeding. Nah, dalam ilmu biologi, inbreeding diartikan sebagai perkawinan antara dua atau lebih individu yang memiliki hubungan kekerabatan atau masih memiliki hubungan satu darah. Nah, sebelum membahas tentang manfaat serta kelemahan inbreeding, kita akan menjabarkan dulu tentang pengertian inbreeding, teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui, perkawinan satu darah atau inbreeding itu menjadi kajian klasik dalam genetika populasi, genetika kuantitatif, serta genetika evolusioner. Nah, para breeder cupang biasanya menggunakan cara inbreeding untuk mendapatkan jenis baru dan untuk memperkuat suatu genetik atau keturunan ikan yang bagus, teman-teman. Nah, untuk mencetak cupang atau jenis baru ya, atau memperkuat suatu genetik ikan, kita perlu memanfaatkan perkawinan sedarah ini, teman-teman, untuk menggabungkan sifat-sifat yang baik dari kedua indukan atau tetua sehingga menghasilkan keturunan yang kita inginkan. Nah, contoh teman-teman, saya ada project ingin membuat sendiri genetik Nemo multicolor yellow bass. Nah, meskipun sudah ada yang jual ya, tapi harganya tuh selangit ya, harganya tuh sangat tinggi, teman-teman. Rasanya itu nggak mungkin lah kalau saya itu bisa beli ya. Nah, saya ingin membuat sendiri genetik Nemo multi yellow bass yang benar-benar kuat genetiknya, teman-teman, dengan sedikit ilmu genetika yang pernah saya baca, teman-teman. Nah, saya tuh ada indukan jantan Nemo multicolor ya, dan female Nemo multi yellow bass. Tapi warnanya itu kuningnya itu enggak terlalu pekat, teman-teman. Female ini itu warnanya kuning tapi semu-semu oranye ya. Jadi warnanya itu belum sesuai yang saya inginkan. Nah, kita sebut indukan ini sebagai P1 ya, karena indukan atau tetua. Nah, waktu itu saya hanya ada indukan ini, teman-teman, yang kiranya bisa kita progres untuk menghasilkan anakan yellow bass dengan genetik yang dominan warna kuning. Nah, waktu itu sudah saya breed kedua indukan tersebut, teman-teman, dan saat ini juga sudah menghasilkan anakan dan sudah berusia sekitar 4 bulanan, teman-teman. Nah, kita namai F1 ya, karena generasi pertama. Dan alhamdulillah, teman-teman, F1 ini anakannya itu banyak yang dominan warna kuning ya, meskipun kuningnya belum terlalu pekat seperti yang saya inginkan, tapi setidaknya saya sudah punya F1 nya, teman-teman, yang dominan warna kuning ya. Nah, dari F1 ini kita tinggal pilih jantan dan betina terbaik dari segi warna ya, dari segi warna dan juga form. Dari warna itu yang benar-benar kuning ya, yang kuningnya tuh paling bagus, dan formnya itu yang juga paling bagus, teman-teman. Kita pilih F1 jantan dan F1 betina ya, lalu kita kawinkan, akan menghasilkan anakan yang disebut F2, teman-teman. Nah, anakan dari F1 itu disebut F2, teman-teman ya. Kalau generasi pertama itu disebut F1, tapi kalau dari generasi yang kedua itu disebut F2, teman-teman. Yang maksud di sini adalah cucu dari P1 ya, cucu dari P1, teman-teman. F2 itu kita ibaratkan cucunya P1 gitu, agar mudah dipahami ya. Dan kita sudah mendapatkan F2 nya, teman-teman. Nah, setelah itu tinggal kita seleksi lagi F2 jantan dan F2 betina yang terbaik untuk kita jadikan indukan, teman-teman. Pilihlah seperti tadi ya, kita pilih dari warna yang benar-benar kuning bagus, dan juga formnya itu yang bagus juga, teman-teman, yang dorsal nya juga bagus, ekornya nutup ya, ekornya nutup, dan juga analnya itu yang bagus, teman-teman, tidak cacat atau tidak
gimana gitu ya. Lalu kalian kawinkan teman-teman kedua indukan tersebut ya, dan nanti akan menghasilkan anakan yang disebut F3 teman-teman. Nah dari F3 ini nanti kita tinggal seleksi lagi teman-teman. Kita seleksi lagi seperti yang di atas ya, kita pilih yang terbaik. Kita pilih dari segi warna, dari segi form itu kita pilih yang terbaik seperti yang di atas tadi teman-teman. Nah setelah itu, setelah kita mendapatkan indukan jantan F3 terbaik dan indukan F3 terbaik yang betina ya, kita kawinkan kedua indukan tersebut teman-teman. Nah lalu nanti akan menghasilkan anakan yang disebut F4 teman-teman. Nah di F4 ini itu puncaknya teman-teman ya. Anakan F4 itu genetiknya itu sudah paten ya, dan sudah stabil. Dan kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan itu di sini teman-teman ya. Di F4 ini apa yang kita inginkan itu sudah tercapai di F4 ya. Misalkan tadi saya itu menginginkan Nemo multicolor yellow base dengan warna yang pekat ya, dengan warna kuning yang pekat dan genetik yang dominan teman-teman. Nah di F4 inilah keinginan saya itu tercapai di sini. Nah sekalipun anakan F4 ini kita kawinkan dengan F1 misalkan atau F2, itu nanti anaknya itu akan mirip seperti F4 ya, tidak akan mirip seperti F1, tidak mirip seperti F2, tapi mirip seperti F4 karena F4 ini genetiknya itu sudah stabil, sudah paten. Jadi disinilah puncaknya teman-teman di F4. Nah jadi salah satu manfaat inbreeding yaitu tadi teman-teman, untuk mencetak jenis baru atau untuk memperkuat suatu genetik atau keturunan agar menjadi lebih bagus atau tetap mempertahankan suatu gen ya, atau sifat-sifat yang dimiliki oleh ikan. Nah tapi inbreeding juga memiliki kelemahan teman-teman ya, yaitu hasil inbreed itu ikan gampang terserang penyakit atau rentan terhadap suatu penyakit teman-teman. Contoh, kalau kita telat ganti air misalkan, ikan itu akan mudah kuncup atau berjamur teman-teman. Nah tapi kelemahan inilah yang menjadi tantangan terbesar suatu breeder teman-teman ya. Pantaslah harga ikan cupang yang bagus atau yang genetiknya itu kuat itu harganya bisa jutaan, karena prosesnya yang rumit dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencetak ikan cupang yang benar-benar berkualitas teman-teman. Jadi untuk kalian yang pemula, tolong hargailah para breeder teman-teman. Mereka memberikan harga mahal itu ya karena prosesnya yang dialami itu memang sulit teman-teman. Untuk menghasilkan ikan yang bagus dengan genetik yang kuat itu memang butuh waktu yang lama. Belum tentu kalian itu bisa, dan saya sendiri pun itu juga belum belum pasti bisa ya, belum tentu bisa. Jadi hargailah para breeder-breeder, mereka memberikan harga mahal itu sesuai dengan kualitas ikannya teman-teman. Jadi kalian kalau nawar ikan itu jangan terlalu sadis ya, kasihanlah para breeder untuk untuk merawat dari purayak sampai panen, untuk menjaga gennya agar tetap stabil dan lain-lain. Itu membutuhkan tenaga dan juga pikiran yang besar teman-teman ya. Contoh aja teman-teman, kita merawat dari umur 0 ya, dari memijahkan ikan cupang dari 0 sampai panen itu membutuhkan waktu kurang lebih itu 4 bulan teman-teman ya. Agar bisa dijual itu paling enggak itu 4 bulan warnanya sudah bisa, warnanya sudah asik lah di 4 bulan ini. Nah dari 4 bulan tersebut
berapa ya yang kita habiskan untuk membeli pakan, untuk perawatan, untuk bayar tenaga diri kita sendiri ya, untuk membayar kita sendiri tenaga ya, dari menguras soliter satu persatu, kita menguras kolam, lalu kita cari ketapang, cari kutu air, cari jentik nyamuk, cari cacing, atau kita beli cacing. Itu biayanya tuh sangat besar teman-teman ya, kita biayanya tuh banyak ya, banyak kalau kita hitung benar-benar kita hitung itu banyak teman-teman. Nah pantaslah harga ikan cupang itu mahal ya. Jadi untuk kalian para pemain cupang pemula ya, tolong hargailah para breeder teman-teman ya, hargailah mereka yang susah payah menternak ikan cupang teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa follow Instagram saya ya, roisbeta_farm_official ya, karena disitu banyak ikan-ikan cantik teman-teman ya. Siapa tahu kalian minat, kalian bisa langsung DM atau langsung WA ke nomor yang ada di situ teman-teman ya. Oke, untuk kalian yang belum subscribe dulu teman-teman, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini, karena channel ini akan membahas tentang seputar ikan cupang teman-teman, akan memberikan video-video bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jika video ini menarik, kalian bisa like video ini dan juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu tentang video ini. Oke, mungkin itu saja. Salam satu air. Apabila ada kesalahan dalam ucapan atau dalam pemberian masukan-masukan, mohon maaf sebesar-besarnya ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.